ketika ayah nggak ada seperti down gitu Bang. Jadi beberapa hari itu down, pada akhirnya membangkitkanlah diri sendiri, membuat Yayasan Anwar Bakti Institute. Sempat ke gap Satu malam. Gap langsung apa cuma? Dari CCTV ya. Oh, CCTV. Rumah ada CCTV. Jadi ada dalam seminggu itu ada orang yang nggak dikenal lewat, tapi agak lama lihat rumah. Nah, ada orang di belakang rumah memfoto-foto. Kalau yang bersuara ini juga nggak eksis sekali, nggak terlalu begitu dikenal orang, ya mereka juga nggak akan takut itu, nggak akan digubris. Apa yang disampaikannya pun dianggap ya biasa aja ini. Tapi ketika seorang yang memang dikenal masyarakat, selalu membangun eksistensi bersama masyarakat, itu menyuarakan keluhan masyarakat, pasti, dan itu pasti mereka perhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bising Kali. Ya alhamdulillah ya Bising Kali kembali hadir teman-teman semuanya dengan tentunya dengan episode-episode yang menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif tentunya, dan beliau adalah salah satu anak muda, anak tanah air yang sangat aktif di bidang sosial. Ada Dewata Sakti. Halo Dewata. Halo Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ya. Boleh perkenalkan dulu teman-teman Bising Kali, mungkin banyak yang belum tahu tentang sosok Dewata Sakti ini seperti apa, nama, kemudian dari mana, kan baru wisuda ya. Nah, boleh langsung perkenalkan diri terkait. Ya, nama Dewata Sakti. Alhamdulillah tadi semalam itu baru selesai melaksanakan wisuda dari Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, luar biasa. Baru wisuda beberapa hari yang lalu ya. Ngambil kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu berarti fokusnya kemana? Ke sosial berarti? Ke sosial, gerakan-gerakan sosial, pendampingan masyarakat. Oke, luar biasa. Sesuai berarti ya dengan apa yang sedang Dewa lakukan pada hari ini ya. Informasinya nih bahwasanya Dewa sangat aktif di bidang sosial dan mendirikan sebuah yayasan. Nah, boleh tahu itu yayasannya apa dan bagaimana sistem pergerakannya? Yayasan itu bernama Anwar Bakti Institute. Anwar Bakti Institute itu diambil dari nama almarhum ayah, Anwar Bakti, dan gerakannya itu dalam bidang pendidikan, pendampingan terhadap keluhan-keluhan masyarakat, khususnya masyarakat di Kampung Durian, di sekitaran rumah saya, Bang, di Medan Timur. Ada kegiatan-kegiatan sosial ini seperti dapur umum Ramadan dan aksi borong UMKM dan pemberian bantuan UMKM pada masyarakat, khususnya memang di wilayah Medan Timur. Oke. Nah, tadi ada pendidikan. Itu pendidikan bisa dispesifikasikan itu pendidikan apa nih? Kita ada rumah belajar. Oke, rumah belajar. Namanya Rumah Belajar Anwar Bakti Institute. Itu lokasinya di Jalan Bambu di Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur. Itu kita memang khususkan untuk anak-anak di Kampung Durian. Memang gerakan kita belum terlalu besar untuk sekota Medan, tapi kita fokuskan di anak-anak Kampung Durian. Ini anak-anak yang fokus untuk mengaji, bisa juga untuk les bahasa Inggris dan sebagainya. Dan tenaga pengajarnya juga kita ambil dari anak-anak muda Muhammadiyah juga, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dari kakak-kakak Nasyatul Aisyah kita begitu. Dan itu sifatnya sukarela. Tapi ada sebulan sekali memang kita berikan support, kita gaji juga begitu. Oke, luar biasa. Nah, yayasan ini berdiri sejak 15 Mei 2020. Berarti 4 tahun ya, 4 tahun berjalan. Nah, ini siapa sebenarnya yang menginisiasi ini?
Yang menginisiasi itu Dewa sendiri. Ini Yayasan Nur Bakti Institute ini lahir dari sebenarnya dari tangisan sebenarnya Bang. Kok bisa? Dari tangisan itu artinya 11 Mei 2020 Dewa ditinggalkan oleh ayah. Ayah meninggal pada tanggal 11 Mei 2020. Sempat merasa sedih karena Dewa juga kan putra tunggal. Oh iya. Tunggal di rumah, sering diskusinya itu sama ayah ini. Diskusi terkait organisasi, dunia pergerakan. Ketika ayah nggak ada, seperti down gitu Bang. Jadi beberapa hari itu down, pada akhirnya membangkitkanlah diri sendiri, membuat Yayasan Nur Bakti Institute agar ada aktivitas Dewa juga, bisa juga bersama-sama masyarakat sebenarnya untuk menekan semangat Dewa lagi supaya nggak terlalu berkepanjangan dalam kesedihan itu. Oke. Luar biasa. Dia umur berapa? Ini umur 22 tahun. 22 tahun. Pada saat itu mungkin masih belasan ya? Iya. Ya kan, masih belasan tahun. Dalam kondisi yang benar-benar down. Ya. Masih bisa kepikiran buat sebuah yayasan yang bisa membantu banyak orang gitu kan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa yang saya pikir jarang sekali kita menemukan anak-anak generasi Z yang berpikiran seperti itu untuk saat ini. Makanya saya bantu sangat luar biasa. Nah kemudian itu udah berjalan 4 tahun. Nah untuk dari setiap pergerakan, setiap aktivitas itu pasti ada alokasi, ya kan? Itu dari mana datangnya? Dari memang Dewa sendiri yang mempromosikan ke beberapa instansi atau beberapa perusahaan, atau memang ada donatur khusus yang datang kepada Dewa? Terkhususnya untuk support dana kegiatan gerakan sosial yang Dewa buat itu, yang pertama pasti sumber pribadi, Bang. Oh, awalnya sumber pribadi. Awalnya sumber pribadi karena kita juga punya usaha bengkel. Oke. Dan situ juga ya keuntungannya bisa kita sisihkan untuk gerakan-gerakan sosial. Di sisi lain ada juga Pak Rektor UMSU. Pak Rektor sering memberikan support dan di dosen-dosen UMSU juga kadang juga sering memberikan support. Ada Pak Wali Kota Medan juga yang memberikan support. Kemarin tuh kerjasama pada saat Ramadan, kerjasama dapur umum Ramadan, ada aksi borong usaha rakyat itu berkolaborasi dengan Pak Wali Kota Medan. Oke, dan sampai sekarang juga berarti ya. Oke, luar biasa. Nah, 4 tahun berjalan, ada nggak fase-fase sulit yang Dewa rasakan pada saat itu, dan bagaimana cara Dewa untuk mengatasinya gitu? Kalau fase sulitnya itu, kalau urusan pendanaan itu Dewa rasa nggak ada Bang. Tapi membangun konsistensi kawan-kawan di lapangan ini yang kadang sulit. Artinya harus ada memang kegiatan rutin yang dibuat untuk membangun kepekaan sosial kawan-kawan. Kadang dia sekali 2 kali kegiatan aja udah bosan. Bagi-bagi aja kegiatannya kan begitu. Padahal ini sekalian mengasah kepekaan sosial mereka. Artinya kan kepekaan sosial ini nggak bisa dibuat begitu aja. Semangat berbagi, semangat nggak bisa dibangun gitu, harus peka, diasah. Itu diasahnya itu dari mahasiswa begini. Jadi nanti ketika sudah lepas, udah wisuda, dia kan bergabung lagi tuh ke masyarakat. Artinya kepekaan sosial yang sudah diasah tadi bisa banyak membantu masyarakat nanti ketika sudah sarjana begitu, selesai melaksanakan perkuliahan, bisa banyak membantu memberikan efek dampak positif untuk masyarakat. Karena memang benar sih, sebenarnya kalau misalnya untuk masalah inisiatif itu kita tidak kekurangan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah terkadang kita ini tidak konsisten dan tidak berkomitmen gitu. Jadi istilahnya gas di awal kelamaan hilang dia, seperti itu. Banyak kan begitu gerakan-gerakan sosial, khususnya di kalangan anak muda. Di awal memang luar biasa semangat dia ya. Ya, kira-kira sudah mulai dari misalnya 10 orang dalam tim itu bisa jadi 5
bisa jadi 4, bisa tinggal sendiri. Wih. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya Bang, membangun konsistensi kawan-kawan di lapangan tadi. Oke, nah saat ini pasti dia udah ngalamin itu belum fase itu. Udah. Nah caranya untuk supaya mereka tetap konsisten lagi itu gimana? Selain daripada melakukan kegiatan yang memang sifatnya rutinitas. Ya artinya untuk membangun konsistensi kawan-kawan ya banyak diajak berbicara aja. Oke, komunikasi ya. Komunikasi. Jangan hanya mau kita sebagai mungkin ketua komunitas. Hanya mau kita saja. Ini gerakannya ini ya buat jalankan. Jangan seperti itu. Itu kadang yang membuat kawan-kawan bosan. Kadang ada kawan-kawan ini juga pengen idenya dipakai. Kita buat gerakan kayak ini, gerakan sosial seperti ini. Artinya kita harus komunikatif dengan rekan sekomunitas kita agar kawan-kawan ini juga konsisten di dalam gitu. Kadang ada ide-ide yang cemerlang yang memang harus dilaksanakan begitu. Kadang karena idenya nggak dipakai, nggak pernah kita dengar gitu. Merasa dia kayak jadi bahan suruhan aja di Iya sini. benar. Jadi intinya itu memang dalam sebuah komunitas agar dia awet itu kunci pertamanya memang adalah komunikasi. Kadang banyak suatu komunitas itu hancur tuh gara-gara komunikasi. Komunikasinya nggak lancar, kemudian aspirasi timnya itu merasa nggak didengar. Jadi sebagai tim itu merasa dia tidak dibutuhkan gitu selain dari tenaganya. Dia merasa ya dia hanya sebagai suruhan aja gitu kan. Nah itu luar biasa, memang komunikasi itu adalah salah satu poin yang paling penting gitu. Nah kemudian 4 tahun berjalan, apa yang membuat Dewa itu sampai sekarang tuh kuat gitu untuk menjalankan semuanya, dari menjalankan yayasan, kemudian berkuliah dan alhamdulillah tamat tepat waktu gitu. Apalagi tanpa figur seorang ayah. Apa yang membuat saat ini tuh Dewa kuat gitu untuk menjalankan semua itu? Kan nggak semua orang kuat kan. Nah Dewa itu bisa kuat tuh apa yang menjadi faktornya? Ya mungkin salah satu termotivasi oleh ayah, karena ayah juga dulu pada posisi seperti ini, berkuliah, melakukan aktivitas sosial, gerakan sosial. Ayah juga dulu salah satu pemuda pelopor yang diberikan penghargaan oleh Presiden Soeharto dalam menangani masalah anak jalanan. Ayah dapat penghargaan pemuda pelopor dari Presiden Soeharto. Itu salah satu yang menjadi acuan Dewa hari ini, harus menjadi seperti ayah. Harus menjadi seperti ayah, juga harus selesaikan perkuliahan. Karena kita artinya nggak mendapat legitimasi bicara kesejahteraan masyarakat dan sebagainya di tengah masyarakat, sedangkan kita belum ada menyandang gelar sarjana, kan begitu Bang. Artinya begitu penting gelar sarjana itu di tengah-tengah masyarakat sebagai legitimasi disiplin keilmuan kita Bang. Oke, great. Nah pemuda pelopor anak jalanan itu sampai sekarang masih ada? Itu penghargaan di Kampung Aur itu. Program yang dibuat ayah itu mengadvokasi anak-anak jalanan, anak-anak pinggiran di Sungai Deli. Di zaman Presiden Soeharto itu. Di zaman Presiden, jadi ayah dulu buat kampung situ. Kampung yang memang dibina di Kampung Durian dari anak-anak jalanan. Dulu ada namanya rumah singgah juga. Rumah singgah itu bukan seperti panti asuhan yang menetap, tapi orang-orang yang bekerja di lapangan, di jalanan itu bisa mampir nih di rumah singgah. Di situ disiapkan makannya, bisa juga di situ ada gurunya. Habis itu mereka boleh lagi bekerja begitu. Ini hanya menjadi tempat rumah persinggahan, rumah tempat tidur aja. Rumah tempat tidur, tapi di situ dilakukan pendampingan juga untuk terhindar dari narkoba, diasah ke skillnya. Ada yang bisa nulis juga walaupun dia nggak cuma taman SD, nggak lanjut sekolah, ada yang jago nulis karena dia sering suka, ada yang suka membaca juga begitu. Jadi diasah di situ. Memang khusus anak jalan berarti? Iya, rumah singgah. Dulu nama lembaga itu Laskar Mandiri. Itu yang diberikan penghargaan oleh Presiden Soeharto. Sekarang masih berjalan? Sekarang sudah tidak. Kenapa? Kan itu bagus. Karena sekarang itu udah berganti nama. Ada juga yang ngurus di sana, namanya Pak Sapri Icang. Namanya diganti jadi Komunitas Peduli Anak KOPA. Nah, tapi tempatnya bukan jadi rumah singgah. Ya
seperti yang dia buat tadi, kayak rumah mengaji, rumah belajar begitu. Oh, hampir sama yang seperti yang dia buat. Mungkin karena perkembangan zaman jadi namanya Ya, perkembangan zaman kemudian kebutuhannya pun makin berkembang jadi berbeda, jadi diubah lah visi misinya seperti itu mungkin ya. Oke, nah kemudian Dewa yang dikenal ini, Dewa ternyata bukan hanya seorang aktivis sosial aja, tapi sering sekali menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat melalui media sosial, ya kan, seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi Dewa itu untuk tetap gigih tidak hanya sosial tapi juga mengaspirasikan kritikan terhadap pimpinan daerah dan sebagainya lah gitu. Apa yang membuat Dewa itu seperti itu? Yang pertama mungkin ya sebenarnya jiwa aktivis itu sebenarnya ini bicara aktivis ini. Aktivis itu lahir dari semenjak kelas 3 SD loh. Kelas 3 SD pada saat itu ikut ayah juga memperjuangkan ada masjid nih yang diruntuhkan. Di belakang Hotel Emerald Garden ada masjid yang diruntuhkan. Dan situlah dia ikut mengadvokasi masjid. Ya walaupun belum tahu nih persoalannya apa, tapi udah ikut. Ya jadi sekarang karena bergerak dalam aktivitas sosial, gerakan sosial, kita banyak dengar keluhan masyarakat, terutama terkait birokrasi yang terjadi di bawah. Artinya programnya sudah bagus dilakukan pemerintah, tapi ada beberapa oknum yang memainkan birokrasi ini. Itu kadang yang membuat masyarakat pelayanan jadi terhambat dan sebagainya. Begitu. Artinya ini juga sebagaimana kan fungsinya mahasiswa sebagai social of control. Ini tidak boleh kita lepas, kan begitu. Social of control. Ada bermacam cara menyampaikan aspirasi. Bisa turun ke jalan. Kalau dia punya media sosial yang banyak followersnya, bisa disampaikan ya. Tanpa harus beramai-ramai di jalan. Kadang followersnya penting itu. Ya benar-benar. Dibuatnya aja di Instagram, di SG-nya kan. Pemerintah udah mungkin apa ini kan begitu. Artinya didengar. Bukan hanya demonstrasi, tapi bisa juga di media sosial kita sampaikan. Tapi prinsipnya itu tadi, social of control tadi. Artinya kita mahasiswa tidak boleh apatis, tidak boleh diam, tidak boleh menutup mata atas keluhan-keluhan masyarakat. Dan keluhan masyarakat itu bukan hanya di kelas kita, bukan di kelas kita dengar, tapi sering, ini pesan juga ini sebenarnya untuk mahasiswa, sering bersama masyarakat, turun, dengarkan. Kadang gak usah buat program, duduk-duduk aja. Apa keluhan ibu? Apa keluhan ibu? Inilah buat KTP pun susah kali. Ada gini, langsung kita advokasi. Ini penting juga membangun komunikasi dengan pemerintah. Gak boleh, pemerintah itu tidak boleh dimusuhi. Tidak boleh dimusuhi, lakukan komunikasi. Ketika ada salah, kita kasih tahu. Dan ini juga pesan kepada pemerintah, ketika mahasiswa, anak muda memberikan kritik, itu bukan benci, itu sayang. Berarti ada oknum-oknum di bawah yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Itu tandanya kita sayang. Bukan kalau kita nggak sayang udah kita barbar aja di negara itu begitu. Tapi karena kita sayang, kita kasih tahu ini ada penyalahgunaan wewenang di bawah. Tolong diluruskan. Ini masyarakat yang terdampak. Oke, tapi pada saat ini banyak sekali justru oknum-oknum yang memang anti kritik gitu, bahwasanya apa yang kita sampaikan sudah benar tapi mereka menangkapnya hal berbeda. Lantas bagaimana cara Dewa menanggapi hal seperti ini? Ataukah ada pernah mengalami intimidasi gak? Intimidasi itu pada semester 3 kalau salah. Semester 3 dari pihak-pihak yang dikritik. Tapi ya kita merasa selagi masih di jalan yang benar nggak ada yang perlu ditakuti. Intinya kalau dalam ilmu beraktivis ini tanamkan aja Tuhan bersamanya, itu aja bang. Kalau yang dibela nggak benar baru takut-takutan, tapi kalau dibela yang benar sampai mati pun itu bakal kita bela kan begitu. Kegigihan Dewa ini berarti memang terbentuk memang dari kecil ya. Sudah terbiasa mengikuti dan melihat aktivitas ayah ya, sehingga terbawa sampai saat ini. Itulah yang menjadi salah satu faktor mendorong Dewa bisa sekuat ini. Karena nggak banyak loh Dewa mahasiswa yang bisa berpikir seperti itu, kritis, berani gitu, tuh nggak banyak. Dan yang paling penting adalah jujur. Nah itu nggak banyak. Sebenarnya
saya pribadi meyakini bahwasanya Indonesia itu masih banyak memiliki orang-orang yang kritis, masih banyak memiliki orang yang cerdas, tapi sangat minim dengan orang-orang yang jujur, ya kan? Nah, itu yang perlu kita sama-sama lah mungkin sebagai generasi Z untuk membangun dan mengajak mereka lah gitu untuk ke jalan yang benar, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk negara gitu, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri lah gitu. Nah, kemudian selain intimidasi, adalah yang intimidasi yang Dewa dapatkan itu dalam bentuk apa biasanya? Ya biasanya SMS. Oh, Ada pesan SMS. Kemarin itu ada juga rumah di foto-foto sama orang yang gak dikenal. Belakang, kalau depan rumah mungkin oke lah, dia mau cari ini belakang rumah di fotonya. Begitu. Sempat ke gap satu malam. Gap langsung apa cuma? Dari CCTV ya. Oh, CCTV. Rumah ada CCTV. Jadi ada seminggu itu ada orang yang nggak dikenal lewat, tapi agak lama lihat rumah. Nah, ada orang di belakang rumah memfoto-foto begitu. Tapi pada kalau abang posisi kayak gitu ya, saya pribadi takut lah gitu kan. Pasti ada sesuatu hal yang memang membahayakan gitu ya. Ada yang merencanakan untuk entah apalah itulah gitu. Nah, Dewa sendiri kenapa nggak takut gitu? Atau memang udah ada di keinginan belakangnya? Ya memang mungkin karena jiwa tipis itu tadi bang. Jadi nggak selalu menanamkan dalam diri ketika kebenaran yang disampaikan pasti Tuhan sama kita kan gitu. Ini kalau nggak menang mati aja, udah itu aja. Tapi orang tua gimana merespon? Kadang kita mikirkan orang tua ini, mikirkan orang tuanya karena kan di rumah sendiri. Kadang kawan sering juga coba cek dulu ke rumah, kayak mana mamaku bilang gitu bang. Aman gitu katanya kita. Ya kadang sering juga, mak kalau ada apa-apa kabarin segala macam gitu. Kemarin itu pernah dalam seminggu yang diintai itu mama ke kampung halaman lah ke Batubara untuk mengamankan dulu. Seminggu habis itu balik lagi, kondisi udah mulai normal gitu. Oke. Nah, dalam kondisi seperti itu apalagi sampai orang tua itu mengasingkan diri lah gitu untuk keamanan. Respon ibu pada saat itu gimana? Apa tetap mendukung Dewa atau justru sebaliknya untuk berhentilah dari dunia aktif seperti itu? Tetap mendukung bang, karena yang dialami mama itu bukan pada saat bersama Dewa aja, dulu waktu sama ayah pun seperti itu juga. Ketika membela mesin-mesin yang diruntuhkan di kota Medan, seperti itu juga intimidasinya. Ayah juga dulu posisi selesai rapat konsolidasi untuk pembelaan masjid, malamnya juga keretanya dirampas sama orang yang tidak dikenal. Iya, ada sekitar 11 orang yang memegang pisau. 11 orang? Iya, kejadiannya di depan rumah di Simpang Sutomo Jalan Bambu. Malam itu mau sholat subuh. Pas sunyi-sunyi benar ya? Dirampas motornya, pulang dari Masjid Raudatul Islam. Yang dihancurkan itu mau pulang ke rumah, diambil keretanya. 11 orang bersenjata pakai pisau. Habis itu nggak ada perlawanan dari pihak dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya motifnya pasti begal katanya. Tapi kita tahu kan pada saat itu memang lagi panas-panasnya. Banyak, ada sekitar 14 masjid di kota Medan yang diruntuhkan begitu. Jadi ini memang masalah yang paling sensitif pada saat itu. Jadi ada orang yang mengadvokasi pastilah intimidasi, diintai dan sebagainya. Oke, pas pada waktu kejadian Dewa ini, masih ingat nggak topik apa yang membuat akhirnya Dewa itu diintimidasi? Topiknya aja ya. Topiknya pada saat itu mungkin terkait ada dunia malam itu bang, dunia malam Capital Building kalau nggak salah. Seingat dia itu pada saat itu ada jam pembatas waktu itu kan pas PPKM itu bang, pas COVID. Iya. Jadi jam 11 itu sudah ditutup. Karena kita juga merasakan nih usaha-usaha kecil masyarakat
warkop itu kan ditutup itu jam 11 kan ini merasa kasihan. Jadi ada ini tempat dunia malam sampai jam 2 itu masih buka dan kita ada videonya. Oke. Sampai jam 2 itu ditutup. Sampai jam 2 itu masih ada beroperasi di situ kegiatan dunia malam itu tanpa sentuhan dari pihak aparat, tanpa sentuhan dari pihak pemerintah. Ini yang kita sampaikan kritik. Jangan sampai ada tebang pilih antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Ya, pasti kita tahu resikonya menghadapi pengusaha-pengusaha besar ini, apalagi yang non pribumi ya, kalau dibilang non pribumi. Nah, pasti resikonya begitu besar dan mungkin terancam kematian gitu. Oke. Nah, pada waktu itu kritik yang Dewa sampaikan melalui secara langsung di muka atau melalui media sosial? Media online, Instagram kita sampaikan dan kita memang ada bukti video. Oke. Itu sempat Dewa publikasi? Sempat Dewa videonya tidak, tapi Dewa sampaikan kritik. Oke. Kita ada temuan video dan ini temuan video ini sekitaran jam 2 padahal pada saat itu aturannya di jam 10 atau jam 11 begitu. Boleh beroperasi, tapi dia jam 2 masih beroperasi. Nah, ini kita advokasi, kita sampaikan agar terjadi kesetaraan, tidak ada tebang pilih antara pengusaha besar dan pengusaha kecil gitu. Oke, nah pada saat setelah menyampaikan kritikan tersebut lah, intimidasi sudah didapat. Apakah setelah itu ada hal yang baik setelah kejadian itu begitu? Pada saat itu memang banyak yang melakukan komunikasi. Ya, ada beberapa pihak memang yang menyuruh supaya ini berhenti. Menyuruh ini supaya berhenti. Jangan dilanjutkan lagi begitu. Tapi pada saat itu memang atensi masyarakat juga memang positif untuk menanggapi itu. Jadi ditanggapi oleh pihak pemerintah, langsung pihak pemerintah turun ke sana untuk memperingati tempat dunia malam tersebut supaya berhenti. Oke, tapi sekarang udah aman semua lah ya, udah luar biasa. Kemudian kita kembali ke sosial tadi, Dewa. Saya rasa nggak banyak Dewa yang anak-anak Gen Z sekarang bisa lakukan gitu. Dan ini Dewa yang Dewa lakukan mungkin salah satu menjadi mungkin bisa motivasi ke teman-teman semua bahwasanya di usia muda kita masih bisa melakukan banyak hal, terutama di dunia sosial. Dari Anwar ya namanya, Anwar Bakti Institute. Itu pertama kali Dewa buat program-programnya itu berdasarkan apa biasanya? Yang pertama mungkin program Dapur Umum Ramadan. Kalau program Dapur Umum Ramadan itu memang program yang diinisiasi oleh ayah. Oke. Tapi pada saat itu hanya sebagai bentuk gerakan saja, nggak ada lembaga. Ayah dulu nggak pakai lembaga, hanya sebagai gerakan Dapur Umum Ramadan itu dibuat di Musola Takwa Jalan Bambu. Itu pure memang inisiasi dan yang membuat duluan itu memang ayah, Dapur Umum Ramadan. Kemudian ketika 15 Mei 2020 kita buat Anwar Bakti Institute, mulai kita lakukan Dapur Umum Jumat Berkah. Setiap Jumat. Kalau ayah kemarin Dapur Umum Ramadan, selama 1 bulan kita Dapur Umum Jumat Berkah setiap hari Jumat. Kita lakukan itu dari masjid ke masjid. Pada saat itu di Medan Polonia, ada di Medan Timur, seluruh kecamatan kita jamah untuk masuk Dapur Umum Jumat Berkah gitu. Dan ini juga berkolaborasi juga dengan pihak, kita nggak sendiri, selalu berkolaborasi dengan pihak pemerintah dan banyak aktivis-aktivis sosial juga yang berkolaborasi dengan kita. Oke. Kemudian berarti dari apa namanya, dari mulai setiap bulan sekali, sebulan Ramadan ditingkatkan menjadi setiap Jumat, dan sampai sekarang masih konsisten. Hari ini kita memang berhentikan dulu dan akan kita mulai nanti di bulan 10 karena hari ini kita banyak menerima keluhan-keluhan masyarakat itu tadi Bang, terkait birokrasi.
Makanya kita banyak turun. Kemarin kita turun di di salah satu lah, kita sebut SMK-nya. Salah satu SMK di Kota Medan itu atas keluhan masyarakat Kampung Durian terkait proses daftar ulang yang mungkin sedikit dipermainkan lah oleh pihak SMK tersebut kan begitu. Ini laporan yang kita terima, langsung kita turun bersama tim di sana dan kita komunikasi dengan Kepala Bidang SMK Provinsi Sumatera Utara untuk mengadvokasi hal ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan kita ingatkan juga agar tidak bermain-main untuk persoalan. Oke, siap. Nah kemudian Dewa, apa yang membuat Dewa kuat ingin mengikuti jejak sang ayah? Karena nggak semua orang kan bisa mengikuti sosok seperti ayah gitu. Artinya ayah dulu pernah melakukan seperti, mungkin Dewa belum bisa mengikuti ayah dulu pernah menjadi pemuda pelopor yang diinisiasi melalui lembaga Laskar Mandiri tadi, mengurusi anak-anak jalanan. Ya artinya langkah yang dilakukan ayah tidak jauh apa yang Dewa inginkan juga sekarang. Karena memang dulu teman diskusi Dewa itu ayah. Teman bukan hanya sekedar ayah, jadi teman pergerakan juga, teman kadang malam berdebat juga persoalan politik kebangsaan ya, karena juga namanya kita masih anak-anak, keingintahuan itu besar. Kenapa begini ya kan begitu. Artinya ya itu sejalan dengan apa yang dilakukan ayah dulu sering bawa. Artinya ayah dulu sering mengajak Dewa dalam hal-hal dunia pergerakan, makanya memang terpatri dalam diri ini memang pengen mengikuti jejak ayah. Oke, berarti sedekat itu dulu ya sama ayah. Makanya ketika ayah nggak ada agak terkejut banget. Ayah meninggal sakit ya? Pada saat kena gula. Oke. Nah menurut Dewa, bagaimana sih sosok seorang ayah di mata Dewa? Ya sosok ayah kalau dibilang ya cukup luar biasa loh. Jadi referensi Dewa dalam hal pergerakan. Kadang mungkin di sambutan di kegiatan organisasi, kalau bilang ya the founding father gerakan itu ayah saya. Ayah saya pemuda pelopor, itu yang menjadi inspirasi saya sampai hari ini dalam gerakan-gerakan sosial. Oke. Nah, jika ayah ini masih ada, apa yang ingin Dewa sampaikan ke kamera? Mungkin terima kasih ayah telah memberikan pelajaran hidup yang banyak, mungkin dari aktivis, dari gerakan-gerakan sosial yang ayah buat, dan mungkin ayah dulu sedikit keras mendidik Dewa. Kadang nggak tahan juga kita sampai menangis, tapi sehari ini merasakan didikan kerasnya itu. Ya begitulah dalam dunia pergerakan. Dulu ayah itu pernah kata, serius mau dalam dunia pergerakan, serius dalam gerakan aktivis. Ya ini konsekuensinya, begini konsekuensinya. Dunianya keras dan memang harus dididik keras dari awal agar tidak terkejut badan pada saat sudah dalam arena tersebut. Oke, nah kemudian yang terakhir nih, pesan untuk ibu apa nih? Ya setelah pertama mungkin terima kasih lah untuk mama yang udah memang nggak menjadi teman diskusi pergerakan juga kan, tapi banyak mensupport dan banyak buat jantung mama. Kadang mau copot kan karena gerakan kritik yang dia buat terhadap pemerintah, adanya intimidasi yang mungkin dirasakan oleh mama. Rumah kadang difoto-foto orang, ada pesan SMS yang masuk yang mungkin mengancam. Yang pertama terima kasih mohon maaf kalau memang gerakan Dewa ini membuat mama terganggu, tapi percayalah kebenaran itu memang senantiasa harus disuarakan. Itu juga pesan ayah ketika kami masih kumpul bertiga. Oke, luar biasa ya Sobat Bising kali, bahwasanya ternyata semangat seorang Dewata Sakti ini perlu menjadi motivasi kita ya, buat setidaknya untuk menjalankan hidup lah gitu. Jangan pernah takut untuk sebuah kebenaran dan jangan pernah takut untuk sebuah kejujuran. Kemudian jadikanlah sosok
diri kita ini yang bisa bisa bermanfaat lah untuk orang banyak seperti itu ya Dewa. Terima kasih banyak Dewa, sudah banyak sekali inspirasi yang dihadirkan pada hari ini, cerita-cerita yang saya pribadi itu sangat terharu gitu, karena saya sangat jarang menjumpai sosok pemuda yang memang memiliki komitmen yang luar biasa, terutama di bidang sosial, dan itu patut diapresiasi. Oke, Sobat Bisingali, kita saatnya masuk ke program Question Random. Oke, nah di Question Random ini Dewa, kita nanti bakal ngasih beberapa pertanyaan pilihan lah gitu. Nanti Dewa pilih salah satu dan kasih tahu nih alasannya apa. Sampai saat ini mengerti ya? Oke, kita mulai ya. Kita coba dulu. Yang pertama, pendidikan tinggi tapi pekerjaan rendah gaji, atau pendidikan rendah tapi pekerjaannya gajinya tinggi. Pilih mana? Pendidikan tinggi tapi pekerjaannya rendah guys. Oke. Artinya keilmuan itu rasanya lebih penting daripada hanya sekedar Gaji. Pendidikan itu juga bisa melahirkan income yang banyak juga. Ya. Pekerjaan, misalnya kita masuk bekerja di sini rendah, tapi banyak nanti income harus ditanamkan itu. Keilmuan itu memang penting dan bisa melahirkan banyak income yang banyak juga. Iya, setuju sih. Tapi apa pendapat Dewa kalau misalnya banyak sekarang anak Gen Z itu menyepelekan tentang pendidikan? Ya, mungkin karena sudah kenal dunia digital mereka kan begitu. Artinya ini kan terkait perspektif ini lahir dari perkembangan zaman juga. Artinya digitalisasi dan sebagainya itu bisa melahirkan income yang banyak bagi mereka. Tapi ini balik ke sudut pandang masing-masing. Karena Dewa lahir mungkin di keluarga yang sangat mungkin sekolah itu sangat penting. Pendidikan penting. Keluarga Minangkabau itu Dewa kan orang Minang ya. Sekolah itu sangat penting, dan ayah itu bilang harus S2, harus sampai doktor begitu. Gak boleh hanya S1 saja. Padahal dulu sering juga berdebat dengan ayah, bahwasanya banyak juga ya tamat SMA jadi miliaran harta kekayaan. Oh enggak, keilmuan itu lebih penting kan begitu. Iya, masih sering sih mendengar bahwasanya pendidikan itu nggak penting, kuliah itu nggak penting, dengan alasan bahwasanya banyak kok di luar sana yang hanya tamat SMA tapi bisa sukses gitu. Tetapi kan ada faktor ya, kan ada faktor yang melatar belakangi kenapa dia sukses. Dan saya rasa salah satunya adalah pendidikan. Ya itu kan kita nggak tahu ini apa yang terjadi di belakang kan. Oke. Kemudian yang kedua, hidup lama tapi kesepian, atau hidup sebentar tapi dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai. Hidup sebentar tapi dikelilingi oleh orang yang dicintai. Habis hidup sebentar kan, tapi banyak yang cintai. Hidup lama sepi, ini kadang kita bodoh juga. Takut ya. Udah lama tapi kesepian, kayak gak ada hati sama sekali ya. Gak ada manfaat kayak ini. Udah lama sendiri banget. Oke. Kemudian yang ketiga, bekerja di pekerjaan yang tidak disukai tapi gajinya tinggi, atau bekerja di pekerjaan yang disukai tapi gajinya rendah. Bekerja di pekerjaan yang disukai tapi gajinya rendah. Oke. Kenyamanan itu penting memang. Iya benar. Kalaupun tinggi tapi gak nyaman, saya rasa berat juga menjalani memang. Mental health is number one. Iya. Oke, next question. Nah, banyak teman tapi tidak ada sahabat, atau sedikit teman tapi semuanya sahabat sejati. Sedikit teman tapi semuanya sahabat sejati. Yeah. Inilah yang saya jalani hari ini sekarang kan. Gak terlalu baik teman, sedikit tapi solid. Betul. Memang jadi teman cerita, teman gerakan yang intinya tidak akan pernah berkhianat. Itu yang penting. Banyak pun kalau jadi beban buat apa ya kan? Bagus sedikit tapi saling merangkul ya kan. Nggak menjadi beban juga, ada masalah sama-sama dihadapi gitu kan. Memang lebih bagus seperti itu gitu. Banyak pun jadi beban susah ya. Kemudian selalu berkata jujur tapi menyakiti perasaan orang lain, atau selalu berbohong tapi membuat orang lain bahagia. Selalu berkata jujur tapi menyakiti perasaan orang. Kenapa gitu? Ini lakukan jejak. Iya benar. Berkata jujur, banyak yang merasa tersindir, tersakiti. Ya tapi itu kan atas dasar keresahan masyarakat yang kita sampaikan. Oke.
Nah kemudian mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu atau mendapatkan kekuatan untuk menghindari semua kesalahan di masa akan depan. Mendapatkan kekuatan untuk menghindari semua kesalahan di masa depan. Oke, kenapa? Artinya hari ini untuk menghindarilah semua kesalahan di masa depan, ya artinya perlu kekuatan, perlu modal. Artinya bukan modal pendidikan, modal sosial penting untuk banyak masalah ke depan itu yang harus kita tuntaskan. Iya. Dan itu bukan hanya modal sosial tapi modal pendidikan. Karena dan lebih possible lah ya, karena kalau masa lalu nggak mungkin bisa diulang kan. Kalau masa depan kita masih bisa mempelajari lah gitu dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi untuk memperbaiki di masa yang akan datangnya gitu. Untuk mengulang itu is impossible rasanya ya. Dan terakhir nih, the last question, menjadi terkenal tapi selalu diikuti oleh paparazzi atau menjadi tidak terkenal tetapi hidup dengan damai. Menjadi terkenal tapi selalu diikuti oleh Kenapa gitu? Artinya begini Bang, hari ini dunia tipis ini harus sejalan juga membangun eksistensi kita. Karena pihak-pihak terkait juga melihat siapa yang bersuara ini. Kalau mereka bisa mengukur kekuatan seorang yang bersuara ini. Kalau yang bersuara ini juga nggak eksis sekali, nggak terlalu begitu dikenal orang, ya mereka juga nggak akan takut itu. Nggak akan digubris. Apa yang disampaikannya pun dianggap ya biasa aja ini. Tapi ketika seorang yang memang dikenal masyarakat, selalu membangun eksistensi bersama masyarakat, itu menyuarakan keluhan masyarakat, pasti, dan itu pasti mereka perhitungkan gitu. Memang semuanya atas dasar untuk membela keresahan masyarakat tadi. Oke, siap. Oke Dewa, ternyata sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak Dewa meluangkan waktunya ke rumah Bisingali yang sederhana ini. Terima kasih atas motivasi-motivasi yang mungkin bisa diserap lah oleh teman-teman Bisingali di rumah. Nah boleh teman-teman semua di rumah mungkin bakal pengen sering-sering lebih jauh lagi dengan Dewata, boleh tahu dong Instagramnya Dewatanya apa? Instagramnya Dewata Sakti Official. Untuk Facebooknya sendiri namanya Naga Bonar. Naga Bonar. Oke, luar biasa. Oke, begitulah teman-teman Bisingali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton Bisingali. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe-nya Bisingali di YouTube, dan follow Instagramnya Bisingali di sosial media Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan buat teman-teman Bisingali di rumah mungkin bisa memberikan masukan buat kita agar Bisingali ini menjadi platform media yang lebih maju lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bisingali.